Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Lutfi Nurfadilah, NIM E 2019-3148. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis. Analisis bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis bisnis mencakup memahami bagaimana organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan mereka dan mendefinisikan kapabilitas suatu organisasi untuk menyediakan produk dan layanan kepada para pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya, jenis-jenis analisis bisnis. Menurut K.R. Submanyan dan John Wilk 2010, pembagian analisis bisnis ada dua macam. Yang pertama, analisis kredit, berfungsi untuk memberikan penilaian apakah perusahaan layak mendapatkan kredit. Yang kedua, analisis ekuitas. Analisa ini berupa penyediaan dana untuk perusahaan sebagai imbalan kepemilikan. Lalu selanjutnya, jenis analisis bisnis yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Yang pertama, analisis operasional inti bisnis. Analisis operasional inti bisnis umumnya dilakukan untuk mengetahui seberapa baik produk atau jasa yang dimiliki diterima di pasaran. Yang kedua, analisis efisiensi bisnis. Analisis yang satu ini dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa bisnis yang dimiliki dan apa lagi yang bisa digagas oleh pelaku usaha untuk meningkatkan performa tersebut. Yang ketiga, analisis keuangan bisnis. Analisis keuangan bisnis dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keadaan finansial dari bisnis yang tengah dijalankan. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan analisis keuangan bisnis. 1. Penghitungan arus kas. 2. Penghitungan modal usaha. 3. Penghitungan pengeluaran dasar. Yang keempat, selanjutnya analisis performa kompetitor. Analisis performa kompetitor sangat berguna untuk menentukan posisi bisnis yang digunakan di antara para pelaku usaha lain yang bergerak di bisnis yang sama. Yang terakhir atau kelima, analisis strategi bisnis. Analisis strategi bisnis sedikit lebih spesifik daripada analisis bisnis secara keseluruhan. Karena untuk analisis strategi bisnis, fokus utamanya adalah pada penilaian performa dari strategi bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Lalu selanjutnya, manfaat analisis bisnis sesuai pengertian analisis bisnis. Ada beberapa tujuan dan manfaat analisis bisnis, antara lain yang pertama, manajer. Analisis bisnis akan memberikan petunjuk bagi manajer agar bisa mengatur strategi yang lebih efektif terkait kegiatan investor, operasional hingga pendanaan. Yang kedua, restrukturisasi, meliputi merger, akuisisi, dan divestasi. Ketika perusahaan akan memutuskan restrukturisasi, tindakan ini sangat diperlukan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Dengan analisa bisnis ini, manajemen keuangan bisa mengevaluasi dampak yang terjadi ketika sebuah keputusan diambil. Hal ini termasuk dampak dividen perusahaan. Yang keempat, direktur bertanggung jawab melindungi kepentingan pemilik saham dengan cara mengawasi aktivitas perusahaan secara hati-hati. Yang kelima, indikator eksternal, melakukan audit atas kewajiban dan laporan keuangan perusahaan. 6. Regulator atau pembuat peraturan, menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang diperlukan. Yang ketujuh, serikat kerja seringkali menggunakan teknik analisis laporan keuangan untuk bernegosiasi tawar-menawar secara kolektif. Yang kedelapan, pelanggan. Teknik analisis digunakan untuk menentukan potensi keuntungan pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Deril Fatfa, NIM E 2019-3146. Sebagai pemateri kedua dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang komponen analisis bisnis. Ada beberapa komponen analisis bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis ini meliputi analisis industri dan analisis strategi yang bisa didapatkan dari jurnal industri dan perdagangan. Yang kedua yaitu analisis akuntansi. Proses evaluasi sejauh mana akuntansi mencerminkan realitas ekonomi dan mempelajari transaksi dan peristiwa kebijakan akuntansi, penyesuaian dan membuatnya lebih sesuai untuk analisis. Yang ketiga yaitu analisis keuangan, di mana laporan keuangan digunakan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu analisis prospektif, yaitu proses prediksi atau ramalan hasil di masa depan untuk laba dan arus kas. Yang kelima yaitu penilaian, di mana proses mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perubahan dengan memilih suatu model penilaian dan mengestimasi biaya modal perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh analisis bisnis. Salah satu contoh analisis bisnis yaitu menggunakan metode perencanaan strategi yang sering digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sebuah bisnis, yaitu metode SWOT, di mana analisis SWOT merupakan metode untuk mengevaluasi kelemahan, peluang, kekuatan, dan ancaman. Selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis sendiri yaitu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dijalankan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Berikut ini aspek-aspek yang harus diteliti dalam suatu studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek hukum yang menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya izin alokasi, akte pendirian perusahaan, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut. Kemudian proses dan studi kelayakan. Usaha studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha mendapatkan ide untuk merintis usaha baru. Kemudian yang kedua, tahap formulasi tujuan. Tahap ini merupakan tahap perumusan visi dan misi bisnis, seperti visi dan misi bisnis yang hendak diemban setelah bisnis tersebut diidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap analisis. Tahap analisis atau tahap penelitian yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu tahap keputusan. Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, langkah berikutnya yaitu tahap pengambilan keputusan. Apakah bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak? Karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung risiko, maka keputusan bisnis biasanya didasarkan pada beberapa kriteria seperti periode pembayaran kembali, nilai sekarang bersih, dan tingkat pengembalian internal. Kemudian untuk menganalisis suatu keputusan bisnis dilakukan pengkajian terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, aset dan kewajiban. Yang kedua, piutang usaha. Yang ketiga, lokasi usaha. Yang keempat, persyaratan istimewa. Dan yang terakhir, kontrak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E 2019-3111. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu saya kebagian tugas di bagian studi kelayakan bisnis.
Jadi, pengertian dari studi kelayakan bisnis sendiri itu adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari segi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen di keuangannya. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis itu bisa berjalan atau tidak. Aspek-aspek yang harus diteliti dalam studi kelayakan bisnis itu ada dua aspek. Yang pertama yaitu pada aspek hukum dan yang kedua yaitu pada aspek sosialnya. Aspek hukum yang menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku diantaranya yaitu seperti izin lokasi, terus surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, terus surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi sosialnya sendiri itu ada menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut, diantaranya yaitu ada dua, dari sisi budaya dan dari sisi sudut ekonominya. Dari sisi budaya sendiri, apa dampak keberadaan bisnis tersebut, bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat serta kebiasaan adat setempat dan lain sebagainya. Sedangkan dari sudut ekonominya, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk di tempat usaha tersebut. Selanjutnya yaitu proses dari studi kelayakan bisnis, di mana di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap penemuan ide dan perumusan gagasan. Yang kedua yaitu tahap formulasi tujuan. Yang ketiga yaitu tahap analisis. Yang keempat yaitu tahap keputusan. Selanjutnya di sini adalah analisis kelayakan bisnis. Dilihat dari analisis aspek pemasarannya, itu biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya yaitu kebutuhan dan kegiatan konsumen, segmentasi pasar, target nilai tumbuh, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, dan pangsa pasar. Poin selanjutnya yaitu analisis aspek produk atau operasi, di mana beberapa unsur dari aspek produk atau operasi yang harus dianalisis adalah lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, serta tenaga kerjanya. Dilanjut dengan analisis aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek manajemen, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua organisasi, yang ketiga yaitu tim manajemen, dan yang terakhir itu adalah karyawan. Lanjut kepada analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua yaitu sumber dana, yang ketiga proyek neraca, yang keempat proyeksi laba rugi, dan yang terakhir itu adalah proyeksi arus kas. Ada 3 jenis arus kas, yaitu arus kas masuk, arus kas keluar, dan arus kas masuk bersih. Baiklah, mungkin hanya ini pemaparan dari saya beserta teman-teman saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.